Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Firman Tuhan edisi hari Kamis 15 Januari 2026. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan kami sungguh bersyukur pagi ini kami dapat kembali menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan, dan menikmati segala berkat-Mu di hari yang baru ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berikanlah kami senantiasa kepekaan untuk memahami apa yang Engkau kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus yang terus menuntun kami, sehingga setiap firman yang kami dengar kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, bersabdalah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9 dan 10 yang berkata, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu nyanyian dalam Kidung Jemaat yang berjudul Berkumandang Suara dari Seberang dalam Kidung Jemaat 425 adalah nyanyian yang bersumber dari ayat Alkitab hari ini, yang bercerita tentang saat di mana Paulus mendapat penglihatan seorang yang berdiri di wilayah Makedonia dan berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa setelah Paulus melihat penglihatan itu, ia segera mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia, karena dari penglihatan itu, mereka menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil Paulus dan teman-temannya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Dan benar sekali, bahwa ternyata Tuhan mengutus mereka untuk memenangkan banyak jiwa di kota Filipi, kota pertama yang didatangi setelah mereka menyeberang ke Makedonia. Di sana Paulus bertemu dengan Lydia, penjual kain ungu yang percaya dan dibaptis dengan seisi rumahnya. Paulus juga membebaskan seorang budak perempuan yang terikat dengan roh tenung. Ia juga membaptis kepala penjara Filipi dan seisi rumahnya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Betapa besar kuasa Tuhan yang ia nyatakan dalam pelayanan Paulus dan teman-temannya. Semua berawal dari mendengar suara Tuhan melalui penglihatan yang diterima oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, di zaman modern saat ini, kita dapat mendengar suara Tuhan melalui firman yang Ia berikan. Memang Tuhan dapat berbicara kepada kita melalui orang lain, tetapi kita dapat mengujinya dengan firman yang Ia berikan. Dengan demikian, setiap suara yang kita dengar, kita dapat melihat apakah itu adalah suara Tuhan, kehendak Tuhan, ataukah bukan. Karena di zaman ini kita tidak bisa sama seperti Samuel yang mendengar Tuhan memanggilnya sampai 3 kali di ruang belakang bait Allah pada waktu dulu. Tetapi kita memiliki apa yang tidak dimiliki oleh Samuel, yaitu Alkitab. Karena itu firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita, agar kita memiliki relasi yang berkualitas dengan Tuhan melalui saat teduh, berdoa, membaca merenungkan firman-Nya, supaya kita mengenali kehendaknya, kita dapat mendengar suaranya, kita dapat memahami apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita.
kita juga dapat mendengar suara Tuhan melalui persekutuan-persekutuan di mana kita ada bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu berada dalam komunitas gereja yang membuat kita bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar tentang Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita lakukan, sehingga kita mampu mengenal suara Tuhan dan melakukan kehendak-Nya dalam hidup beriman kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Bapa, mampukanlah kami untuk senantiasa mampu mengenali suara-Mu ya Tuhan. Apa yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Sama seperti Paulus yang memiliki kepekaan untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka kerjakan dalam pelayanan mereka. Maka tolonglah kami juga Tuhan, supaya senantiasa mampu mengenali kehendak-Mu, mendengar suara-Mu ya Tuhan, melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengar dalam ibadah-ibadah kami, baik secara pribadi, keluarga, maupun di dalam persekutuan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa, memohon Tuhan menyertai kami dalam sepanjang aktivitas kami hari ini. Kasih setia-Mu terus menjadi bagian kami, dan kami boleh hidup memuliakan Engkau senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.